Apakah surah Al-Fatihah dan Yasin ada hadis yang sahih untuk mengirim buat orang sakit atau orang mati? Sering sekali di kaum muslimin mengirimkannya dengan surah tersebut. Tidak ada sama sekali dalilnya. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Menurut Imam Syaukani dan Sunani serta Ibn Taimiyah, dia katakan sudah wadihah, jelas, tidak perlu ditakwilkan lagi. Sudah jelas, Nabi mengatakan setiap yang baru bid'ah, setiap bid'ah dolalah, setiap dolalah masuk neraka. Selesai. Berarti bid'ah itu hanya satu macam, tidak ada dua macam, dan semua bid'ah diharamkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Coba tanya, ada nggak satu hadis saja yang pernah Nabi bilang Al-Fatihah kepada ruhnya Hamzah, Al-Fatihah kepada ruhnya Mus'ab, Al-Fatihah kepada sahabat-sahabat, ada nggak? Coba datangin hadisnya. Kalau ada, saya paling pertama amalin. Tidak pernah Nabi baca itu. Kenapa nggak Al-Baqarah? Kenapa nggak Ali Imran? Kenapa nggak An-Nisa? Kenapa nggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Nggak ada dalilnya. Lalu bagaimana hadis Ibn Jarir? Nah, bagaimana hadis Ibn Jarir? Maka dia mengartikan inna hadis Jarir. Nah, hadis Jarir maksudnya wadih fi ihya tariqatin la ibtidaiha. Melakukan ibadah yang Nabi nggak contohkan. Al-Qur'annya tetap mulia. Surah Al-Fatihah, surah Yasin itu mulia. Harus ada contoh dari Nabi SAW. Ya, Nabi SAW tidak pernah mengirimkan surah apapun untuk orang mati. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga nggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Jadi menurut Ibn Taimiyah, hadis Jarir yang mengatakan man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang membuat sunnah yang baru, menurut mereka bukan membuat di situ. Orang kalau meninggal berarti sudah tidak ada lagi, putus hubungannya sama orang yang hidup, gitu kan? Nggak ada lagi hubungannya, nggak bisa ngobrol, nggak bisa ketemu, sudah ceritain, nggak ada lagi ceritanya. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih, nggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi, nggak pernah ada, nggak ada seluruh riwayat yang demikian, dan nggak akan sampai. Bukan mengawali, maksudnya man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang menghidupkan sunnah yang bagus. Juga bukan dia buat-buat yang baru. Jadi sunnahnya udah ada dari Nabi, bagus, dia hidupkan. Itu maksud hadis yang keempat. Ziarah kubur dengan baca Quran. Ziarah kubur ibadah kan? Baca Quran juga ibadah. Baik, kalau Anda ingin pertemukan dua ini, dua ibadah, tetap sama. Tanyakan, Nabi pernah satuin nggak? Menurut kelompok yang pertama. Nah, tapi kelompok pertama menjadi blunder, ada pertanyaan. Nabi nggak pernah kerjain, tapi nggak bertentangan dengan syariat. Menurut jumhur apa namanya tadi? Bid'ah hasanah. Tapi menurut Syatibi itu bukan bid'ah, itu namanya syar'iyah. Tapi membaca surah tertentu untuk dikirim untuk orang mati, pertanyaannya, adakah dalilnya? Ada contoh nggak dari Nabi SAW? Kalau saya, kiai saya Muhammad, saya nggak tahu kiai Anda siapa. Judulnya Bid'atus Sahabah fi Hayatin Nabi. Ini menarik. Sahabat bikin bid'ah, padahal Nabi masih hidup. Mari kita lihat lalu bagaimana sikap Nabi. Nah, bagian yang pertama, inkarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal muhdatsati allati ahdatsaha as-sahabah. Nabi menolak dan mengingkari bid'ah yang dibuat oleh sahabat. Di antaranya, satu, hadis Abi Israil radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad dan Abu Dawud. Di situ diceritakan faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Suatu ketika Nabi ceramah, berkhutbah. Fara'a rajulan qa'iman fis syams. Nabi lagi khutbah, lihat di luar masjid, dari dalam Nabi lihat di luar masjid ada orang lagi berjemur diri di bawah matahari. Nah, kemudian fasa'ala anhu. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, itu orang ngapain berjemur diri panas-panas? Nah, kemudian para sahabat menjawab, hadza Abu Israil. Itu Abu Israil, wahai Nabi. Kenapa dia berdiri begitu? Nazara, dia udah nazar. An yakuma,
untuk berdiri, wala yaq'ud, dan dia nggak mau duduk. Wala yastadil, dan dia nggak mau memayungi diri, nggak mau berteduh. Wala yatakallam, dan dia nggak mau bicara. Wa yasum, dan dia bernazar untuk puasa. Jadi dia nazar dia mau puasa sambil berjemur diri, nggak mau duduk, nggak mau berteduh, nggak mau bicara selama dia puasa. Lalu apa kata Nabi? Muruhu, kasih tahu dia, suruh. Fayatakallam, suruh dia bicara. Wal yastadil, suruh dia berteduh. Wal yaq'ud, suruh dia duduk. Wal yutimma sauma, tapi sempurnain puasanya. Nah, jadi di sini dia nazar puasa, itu nazar bagus. Memang ada dalam syariat, Nabi setuju. Nazar puasanya terusin. Tapi nazar jemur diri, nazar nggak mau ngomong, nazar nggak mau berteduh, nyaksa diri, macam itu, Nabi nggak ajarin. Nah, saya mau tanya, kalau Nabi nggak pernah ajarin, dia kerjain, bid'ah bukan? Bid'ah. Diapain oleh Nabi? Ditolak. Bid'ah tersebut ditolak oleh Nabi. Tidak boleh dia lakukan itu. Tapi puasanya itu bukan bid'ah. Karena ada syariatnya. Maka puasanya disuruh terusin. Ini salah satu bid'ah yang dikerjain sahabat ditolak Nabi. Ingat, bid'ah apa yang tidak pernah diajarkan atau dikerjakan oleh Nabi. Yang kedua, mari kita lihat. Hadis at-tarahhub. Jadi ada serombongan orang datang keliling nanya istri-istri Nabi. Nah, dia tanya tentang yas'aluna an ibadati. Mereka nanya bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana sholat malamnya, bagaimana puasa siang harinya. Nah, ternyata mereka dapatkan Nabi malam tidur. Ada waktu-waktu tertentu Nabi bangun untuk tahajud. Dan Nabi siang ada waktu-waktu tertentu beliau puasa. Enggak tiap hari beliau puasa. Dan urusan perempuan, beliau gauli istrinya. Beliau kawin. Nah, akhirnya orang-orang yang datang ini, begitu dengar, mereka taqaluha. Mereka kelihatannya mengucapkan kata-kata yang kesannya meremehkan ibadah Nabi. Oh, kalau gitu Nabi cuma segitu doang. Oh, bagaimana kita? Kita ini diantara kita ada yang puasa terus tiap hari. Yang satu lagi mengatakan, oh kalau aku ini tiap malam nggak tidur, sholat. Yang satu lagi mengatakan, kalau aku untuk ibadah kepada Allah, aku nggak kawin. Ungkapan ini didengar oleh istri-istri Nabi, memberikan kesan, seolah-olah Nabi ibadahnya dikit, banyakkan mereka. Nabi masih kawin galui perempuan, tapi kalau kami nggak kawin. Oh, Nabi masih tidur malam, kami nggak pakai tidur lagi. Sholat tiap malam. Nabi masih puasanya Senin Kemis. Kita tiap hari kita puasa. Oh, luar biasa. Nah, akhirnya ini disampaikan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Jadi Nabi ngasih tahu kepada sahabatnya tentang orang-orang tadi. Oh, kalian yang mengatakan begini dan begitu. Akhirnya Nabi mengatakan, amma wallahi, demi Allah, inilah akhsyakum. Aku adalah hamba yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Wa atqakum. Dan aku adalah orang yang paling bertakwa. Lakinni asumu wa uftir. Tapi aku puasa, aku berbuka. Wa usolli wa arqud. Dan aku sholat, aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan aku tetap mengawini perempuan-perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menolak aku punya sunnah, dia tidak termasuk golonganku. Nah, saudara, apa yang bisa kita ambil di sini? Artinya di zaman Nabi ini ada sekelompok orang, saudara, ingin mengada-ada dalam ajaran Islam. Mereka ingin membuat tarahhub, ingin membuat rohbaniyah, ingin membuat kepanditaan dalam Islam. Jadi mereka ingin tunjukkan bahwa dalam Islam itu boleh orang pokoknya puasa tiap hari, udah paling hebat. Kemudian tiap malam gak usah tidur, ibadah. Kemudian gak usah kawin sama perempuan. Nah, ini kan seperti orang-orang
Nasrani, rahib-rahib Nasrani. Jadi orang ini pengen bikin bid'ah dalam agama. Diapakan oleh Nabi? Diterima atau ditolak? Ditolak. Nabi nggak terima. Itu bid'ah. Nabi nggak ajarkan begitu. Jadi nggak ada tuh kepanditaan dalam Islam, nggak ada. Nggak ada. Rohbaniyah dalam Islam bukan rohbaniyah seperti Nasoro. Nggak kawin, pendeta nggak kawin. Nah, kemudian suster-suster juga nggak boleh kawin. Nggak ada ajaran macam itu di dalam ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah contoh dua bid'ah yang coba dilakukan di zaman Nabi. Nah, Nabi masih hidup dan ditolak oleh Nabi. Baik, masih bid'ah sahabat dalam hidup Nabi. Sekarang mari kita lihat bid'ah yang dikerjakan Nabi, dikerjakan sahabat kali ini diterima oleh Nabi, saudara. Ada bid'ah yang diterima oleh Nabi. Mari kita lihat. 1. Hadis Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu. Di sini faqad kana Bilal radhiyallahu taala anhu yaltazim bit-tahara ba'da kulli hadatsin wa bis-salati rak'ataini ba'da kulli taharatin wa ba'da kulli adzanin wa lam yaf'alhan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bilal itu dulu melazimkan diri untuk selalu berwudu setiap hadas. Pokoknya mau buang air besar, buang air kecil, langsung wudu. Jadi dia membiasakan diri ada wudu selalu. Dan setiap selesai wudu, Bilal selalu sholat 2 rakaat. Begitu juga setiap selesai adzan, Bilal juga sholat 2 rakaat. Padahal Nabi nggak pernah ajarkan itu. Nabi nggak pernah ngajarin sahabat tiap habis wudu sholat 2 rakaat. Setiap habis adzan sholat 2 rakaat. Enggak, Nabi nggak pernah ajarkan begitu. Ini dikerjai oleh Bilal, inisiatifnya sendiri. Nabi tidak pernah tahu. Suatu ketika, saudara, Nabi panggil Bilal. Ya Bilal, bima sabaktani ilal jannah. Hei Bilal, aku mau tahu, dengan apa engkau mendahului aku ke surga? Jadi Nabi mengatakan, ma dakhaltu jannaqat, aku tidak masuk ke dalam surga yang manapun, kecuali aku mendengar suara langkahmu, nafasmu ada di depanku. Berarti kalau ada di depan kan duluan masuk surga. Jadi ini Nabi tanya, kau bikin apa? Artinya Nabi memberi kabar kepada Bilal bahwa ada satu amalan yang dibuat oleh Bilal, membuat dia itu diridhoi Allah dan akan dimasukkan surga dengan amal tersebut. Nabi penasaran. Setiap Nabi, baik itu dalam mimpi Nabi masuk surga, selalu ada Bilal, ketemu Bilal, Bilal ada depan Nabi. Makanya Nabi tanya, bima sabaktani ila jannah. Ada apa ini Bilal? Apa yang kau kerjakan? Kemudian Bilal kasih tahu, ya Rasulullah, aku setiap hadas aku wudu, setiap habis wudu aku sholat 2 rakaat, setiap habis azan aku sholat 2 rakaat. Fa'aqarrahan Nabi. Begitu Nabi dengar, Nabi setujui apa yang dilakukan oleh Bilal. Nah, saya mau tanya, sebelum Nabi tahu, itu bid'ah bukan? Bid'ah. Bilal ngerjain yang nggak diajarin Nabi. Bilal ngerjain yang Nabi nggak pernah kerjain. Saya mau tanya, itu bid'ah bukan? Bid'ah. Sebelum Nabi tahu, itu bid'ah. Begitu Nabi tahu dan Nabi setuju, bukan bid'ah lagi. Berarti dia sudah menjadi sunnah. Nah, jadi menarik. Ternyata sahabat di zaman Nabi ada yang bikin bid'ah juga. Dan ternyata nggak lantas Nabi tolak itu bid'ah. Bid'ah itu bagus. Diputuskan oleh Nabi, diterima oleh Nabi. Dan itu menjadi sunnah buat umatnya sampai hari ini ya ikhwan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, yang kedua. Mari kita lihat. Hadis Mu'adz ibn Jabal.
Yang kedua hadis Mu'adz ibn Jabal. Kalau dalam buku Anda banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai berapa tuh? Sampai 10 saya berikan. Tapi dalam pelajaran ini cukup 2, yang 8 baca sendiri. Nah, saya ambil yang hadis Mu'adz ibn Jabal. Nomor berapa tuh yang Mu'adz ibn Jabal? Nomor 8. Nah, lihat. Ada yang tidak kalah menarik. Di nomor 8. Faqad kana ar-rajulu minas sahaba. Dulu sahabat Nabi, idza jaa ila shalah masbuqan. Kalau mereka terlambat datang salat berjamaah, yas'al fayukhbir bima subik min sholati. Nah, biasanya dia nanya am yang ada di situ atau nyolek am yang sebelah. Begitu udah berapa rakaat ini sholatnya, nanti yang di sebelah begitu dicolek kasih tanda. Maksudnya tadi udah 3 rakaat, kalau baru 2 kasih tanda 2. Jadi yang datang udah 2 rakaat, berarti kurang berapa? Kurang 2. Kenapa dia tanya? Karena dia uber sama dia. Jadi umpamanya Nabi udah masuk rakaat ketiga, nah begitu dia datang dia colek orang yang duduk di belakang. Nyolek tuh maksudnya nanya, Nabi udah berapa rakaat? Umpamanya dikasih tanda 2. 2 rakaat, dia langsung sholat 2 rakaat sendiri. Jadi 2 rakaat sendiri, dia ruku, dia i'tidal, dia sujud, sampai tahiyat yang pertama dia uber ketinggalannya sampai bareng sholat dengan Nabi. Begitulah cara sholat masbuk pada awalnya. Dan Nabi melihat itu, tahu itu, Nabi tidak larang, dibiarkan. Suatu hari, nah kita lihat di sini. Suatu hari, Ja'a Mu'adz ibn Jabal, faqal. Di sini suatu hari, kita jangan cerita begitu dulu. Ini jawabannya langsung kepada Nabi. Suatu hari Mu'adz datang. Mu'adz kerjain berbeda. Begitu datang, dia nggak pakai nanya. Yang di sampingnya langsung aja ikut. Nah, begitu Nabi udah sholat, dia ikutin sampai Nabi salam. Begitu Nabi salam, kekurangannya dia berdiri, dia selesaikan. Habis sholat Nabi lihat, yang lain udah pada salam, Mu'adz berdiri sendirian. Berarti kan lain sendiri ini. Nah, setelah sholat Nabi tanya, apa yang kau kerjakan ya Mu'adz? Biasanya kan nggak begitu. Mau yang masbuk, yang nggak masbuk, salamnya bareng. Biasanya begitu. Jadi kalau Nabi udah salam, Nabi lihat ke belakang, udah selesai orang sholat. Kali ini begitu Nabi lihat ke belakang, Mu'adz berdiri lagi, melanjutkan rakaat yang kurang. Nabi tanya, apa yang kau lakukan ya Mu'adz? Mu'adz menjawab, la arahu sallallahu alaihi wasallam ala halin illa kuntu alaiha. Jadi Mu'adz punya pendapat, aku tidak mau melakukan sesuatu kecuali mengikuti apa yang sedang Nabi kerjakan. Kalau Nabi lagi berdiri, ya aku berdiri. Kalau Nabi sujud, ya aku sujud. Aku tidak mau mendahului Nabi. Jadi waktu Nabi tanya, dijawab, ya Rasulullah, aku nggak mau untuk menyelisihi daripada perbuatanmu dalam sholat. Jadi karena kau berdiri, aku berdiri. Kau sujud, aku sujud. Nanti kekurangannya baru aku selesaikan. Jadi alasan dia nggak mau duluin Nabi. Alasannya tidak mau mendahulukan Nabi. Begitu Nabi dengar sedemikian rupa, apa kata Nabi kepada sahabatnya yang hadir? Inna Mu'adz qad sanna lakum sunnatan. Mu'adz udah bikin sunnah baru buat kalian. Terus Nabi katakan, kadzalika faf'alu. Oleh karenanya kerjain mulai hari ini seperti Mu'adz. Masya Allah, saya tanya, Nabi nggak pernah kerjain yang begitu, berarti bid'ah bukan? Tapi diterima atau ditolak sama Nabi? Diterima. Ada Nabi bilang, bid'ah ente, bikin-bikin yang baru, dolalah ente masuk neraka. Enggak. Nabi tanya dulu, alasannya apa? Kenapa kau lakukan itu? Alasannya bagus, Nabi terima, akhirnya menjadi syariat buat kita. Alhamdulillah. Saya mau tanya, sebelum Nabi tahu dan sebelum Nabi tanya, sebelum Nabi setujui, apa namanya? Tapi setelah Nabi setujui, jadi sunnah ajaran Nabi kita Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perbuatan sahabat bid'ahnya yang Nabi tolak, ada juga bid'ahnya yang Nabi terima. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang kita masuk bid'atus sahabah ba'da wafatin Nabi. Nah, langsung masuk نتعجب إلى شجاعتك وهماستك في إعلاء كلمة الله. إذا كان الحق فقلت بالحق، وإذا كان الباطل فقلت بالباطل. فمن أنت يا حبيب، فمن أنت يا حبيب، فمن أنت يا حبيب، فمن أنت يا حبيب. أأنت سيدنا عمر رضي الله عنه الذي عاش في هذا الزمن، أو من أنت يا حبيب. لما كان العدو من أعدائك يستخير ويستعذبك، وكنت مزيدا تشتد محبة الأمة إليك. لما كان العدو من أعدائك يخوفك بشتى الطرائق، فكنت مزيدا تزداد شجاعة وهماستك في إعلاء كلمة الله. فمن أنت يا حبيب، فمن أنت يا حبيب، فمن أنت يا حبيب، فمن أنت يا حبيب. لما جاءت الفتنة من الفتن من كل فج عميق، ما كنت مغلوبا بهم، فمن أنت يا حبيب. لما كنت مسجونا في سجن، ما كنت منفرا بهم، فمن أنت يا حبيب، فمن أنت يا حبيب.